Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhajiroh dari kelas B 2022, prodi saya Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan memenuhi syarat tugas kuliah saya dengan judul Penggunaan Sistem Informasi Manajemen di Dunia Pendidikan. Nah, dosen pembimbing saya adalah Pak Anggis Setia Prayoga. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat tempat observasi saya atau tempat penelitian saya. Tempat penelitian saya ini dilakukan di SMP Raudatul Quran, di sebuah sekolah yang termasuk di dalam wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah tersebut beralamat di Kaliki, Banten, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sekolah ini dibangun pada tahun 2019. SMP Raudatul Quran berdiri atas tanah seluas yang tertera. Untuk lahan, bangunan gedung, untuk lapangan dan halaman sekolah, dan di sini juga tersedia lab komputer dan juga masjid. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan organisasi guru-guru yang ada di SMP Raudatul Quran. Nah, ini guru dan karyawan SMP Raudatul Quran, nama-namanya dan jabatannya. Terus ada data-data siswa-siswi SMP Raudatul Quran, yaitu siswa-siswi didik laki-laki ada 60 orang dan siswa-siswi didik perempuan ada 41 orang. Jadi total semua siswa-siswi didik kita yaitu 101 orang. Selanjutnya, gambaran umum sistem informasi manajemen diterapkan di dunia pendidikan. Poin ke-1 yaitu kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya, termasuk di dalam dunia pendidikan. Poin kedua, sistem informasi manajemen adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Terus poin ketiga, dalam era sekarang perkembangan sistem informasi manajemen pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam dunia pendidikan dan paling dibutuhkan. Karena sistem informasi manajemen pendidikan merupakan faktor pendukung kemajuan lembaga pendidikan formal maupun informal. Terus poin keempat, dalam dunia pendidikan, pengelolaan dan penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri, di mana terkait proses belajar mengajar maupun dari awal siswa dan guru itu di sekolah, masuk ke dalam sekolah dan keluar juga ke dalam sekolah. Nah, selanjutnya saya masih membahas gambaran umum sistem informasi manajemen diterapkan di dunia pendidikan. Poin yang kelima, sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Dan data-data tersebut adalah empiris atau data yang berupa fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terus poin yang keenam, sistem informasi manajemen sekolah dapat dikatakan berjalan apabila semua komponen sekolah dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem itu sendiri. Sebagai contoh, adanya fasilitas terpadu atau terintegrasi jadi suatu mulai dari database peserta didik, guru bimbingan dan konseling, kartu pelajar yang ada barcode-nya, daftar hadir siswa ataupun pegawai, terus nilai ulangan, UTS, UAS, tryout, dan rapot otomatis di program ya. Apalagi di kurikulum sekarang, kurikulum merdeka sekarang, rapot harus ada di aplikasinya. Terus nilai UAS UTS itu harus diinput di aplikasinya. Terus apalagi daftar hadir siswa itu juga ada di aplikasinya. Nah, jadi di dunia pendidikan itu juga membutuhkan sistem informasi manajemen, itu sangat penting.
Terus poin ketujuh, selain hal di atas, dalam kecepatan penyajian informasi berakibatkan penerapan teknologi informasi tersebut akan memberikan kesempatan kepada guru, pengurus sekolah untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan kepada siswa. Nah, poin ke-8, pemanfaatan sistem informasi manajemen khusus dalam bidang pendidikan sudah sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam pengelolaan administrasi akademik, administrasi pelaporan atau kepegawaian, dan masih banyak lagi di bidang-bidang yang lainnya. Nah, selanjutnya tujuan penerapan sistem informasi manajemen yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat melalui penyediaan informasi. Selanjutnya, saya akan membahas fitur sistem informasi manajemen yang diterapkan. Poin 1 yaitu manfaatnya. Manfaatnya 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 4. Memudahkan koordinasi dan komunikasi antar departemen. 5. Meningkatkan daya saing organisasi atau pasar bisnis. Selanjutnya, masih di fitur sistem informasi. Poin kedua yaitu fungsinya. Fungsinya salah satunya itu pengumpulan data, yang kedua adalah penyimpanan data, yang ketiga adalah distribusi informasi, yang keempat adalah pendukung operasional, dan yang kelima adalah pendukung strategis. Selanjutnya, masih di fitur sistem informasi manajemen. Yang ketiga, poin komponen. Komponen salah satunya yaitu ada input, database, output, dan personel. Yang pertama, input. Komponen input sistem informasi manajemen terdiri dari semua data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, baik secara manual ataupun melalui sistem otomatis lainnya seperti barcode, sensor, atau RFID. Yang kedua, database. Komponen database sistem informasi manajemen adalah tempat penyimpanan data dan informasi yang terkait dalam operasi bisnis. Database harus terorganisir dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang memiliki hak akses yang diberikan. Terus yang ketiga adalah output. Komponen output sistem informasi manajemen terdiri dari semua hasil yang dihasilkan dari proses yang dilakukan oleh sistem. Output sistem informasi manajemen dapat berupa laporan, grafik, atau analis yang membantu pengambilan keputusan. Terus yang kelima, personil. Komponen personel sistem informasi manajemen terdiri dari semua orang yang terlibat dalam penggunaan sistem seperti pengguna, administrasi sistem, atau staf IT. Nah, selanjutnya saya akan membahas sistem informasi manajemen membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan. 1. Dukungan sistem informasi manajemen terhadap keputusan. Proses manajemen dimulai dengan perencanaan, kemudian diproses dengan pelaksanaan, proses pengendalian, dan penguasaan. Pada setiap proses diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Terus sistem informasi manajemen sangat bermanfaat bagi para manajer atau kalau di pendidikan bagi para operator, terus bagi para TU itu sangat diperlukan. Terus dalam proses pengambilan keputusan, sistem ini secara terpadu pada efisien melaksanakan pengumpulan data dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Nah, selanjutnya saya akan membahas kelemahan sistem informasi dan rencana pengembangannya. Yaitu poin 1, kekurangan sistem informasi manajemen atau kelemahan sistem informasi manajemen, yaitu memiliki biaya yang cenderung lebih mahal bagi perusahaan kecil, mempunyai keterbatasan dalam jumlah maupun tingkat kemampuan pengolahan dari sumber daya manusia, sehingga tidak semua orang mampu menguasai sistem informasi manajemen dengan baik.
adanya perubahan sistem informasi manajemen dengan lebih cepat. Nah, poin kedua yaitu pengembangannya. Pengembangan sebuah sistem informasi yang mengotomatisasi sebuah proses membutuhkan sebuah transformasi budaya bagi yang menjalankannya. Keterlibatan tiap-tiap unit dalam proses pengembangan sistem informasi adalah salah satu upaya untuk melakukan sebuah transformasi budaya secara bertahap. Nah, kesimpulan dari saya yaitu bentuk penerapan sistem informasi manajemen di dunia pendidikan makin banyak dijumpai. Selain seperti pada bisnis, perbankan, pemerintah, ataupun perhotelan, di dalam dunia pendidikan, sistem informasi manajemen pendidikan pun sangatlah mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan sistem informasi manajemen agar mampu mengikuti perubahan zaman. Nah, dampak penerapan sistem informasi manajemen pendidikan memiliki beberapa dampak yang signifikasi, baik positif maupun negatif. Nah, ini adalah foto dokumentasi saya di SMP Raudatul Quran. Ada gedung sekolah, lab komputer, masjid, dan juga lapangan. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.